Setiap perjalanan pasti punya cerita masing-masing. Begitupun pendakian ke gunung. Ada cerita yang berbeda di masing-masing gunung, dari mulai perizinan yang agak ribet, trek pendakian yang mengesalkan, gangguan dari si Bagas atau babi ganas, serta cerita mistis yang ada di tiap masing-masing gunung. Walaupun terlepas dari benar atau tidaknya mistis tersebut, kita sebagai orang yang sedang bertamu sudah barang tentu wajib menghormati segala bentuk aturan yang ditetapkan oleh pengelola. So, jadilah pendaki yang bijak memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Jangan sesekali coba menyepelekan trek pendakian. Bawalah gear ataupun alat-alat yang kompatibel atau sesuai keperluan, dan taati aturan yang diterapkan oleh pihak pengelola. Sekuikeun Ciremay. Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan seperhobian semuanya? Kembali lagi di channel saya Ahmad Firman. Kali ini saya dan kawan-kawan dari Sajagat atau Sahabat Journey Adventure akan melakukan trip ke gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat, atau biasa orang-orang menyebutnya dengan sebutan Atap Jabar, yaitu Gunung Ciremay. Oke, sebelum memulai saya mohon support dan dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Biar saya dan kawan-kawan makin semangat untuk mengeksplor keindahan Indonesia, khususnya pendakian ke gunung-gunung dan mendokumentasikan setiap kegiatan trip kami. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini ya. Ini dia di rumah Pak Andri. Mantap nih jamuannya. Habis sama si Bunda ini mah. Nah, selepas mendaki ke Gunung Gede di bulan Desember 2019, tak lama sekitar 1 minggu kemudian saya dan kawan-kawan pun kumpul kembali. Awalnya hanya untuk sekedar ngopi-ngopi aja sih, tapi dari sana justru awal mulanya tercetus ide untuk mendaki ke Gunung Ciremay. Ya, walaupun saya pribadi pernah sih, tapi mencoba sesuatu untuk kedua kalinya gak salah juga kan. Singkat cerita, kami pun memutuskan berangkat tanggal 7 Februari 2020 dari Bandung, dan kami memutuskan untuk mendaki Ciremay via Apoy. Kita pun bergegas pergi ke salah satu rumah kawan kita yang dijadikan titik kumpul keberangkatan. Oh iya kawan-kawan, kita berangkat ke Ciremaynya pakai kendaraan pribadi ya. Maklum lah, gunung-gunung di Jawa Barat menurut saya pribadi sih belum begitu mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Lumayan agak ribet gitu deh. Tepat pukul setengah 10 malam kita berangkat dari Bandung, tapi tidak berselang lama kemudian malah berhenti lagi. Ternyata Bandung diguyur hujan itu cukup bikin perut kawan-kawan keroncongan. Akhirnya kita pun isi dulu pondasi dengan nasi goreng yang ada di pinggir jalan. Setelah dirasa aman, perut pun terisi, kita pun melanjutkan perjalanan ke arah Majalengka, lewat jalan tol Purwakarta, lalu masuk Cikopo Palimanan. Sepanjang jalan hujan masih tetap mesra mengiringi dengan lebatnya. Sebagian kawan-kawan pun tertidur lelap karena efek sudah dihantam nasi goreng mungkin ya. Sedangkan saya pribadi harus nemenin ngobrol kawan yang jadi supir. Kalau ditinggal tidur, baik dong, bisa-bisa bangun ada di klinik. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Jam 3 pagi kita keluar dari tol Kertajati dan langsung melanjutkan perjalanan menuju base camp Apoy. Sudah masuk menuju subuh, hujan pun masih anteng-anteng aja mengiringi perjalanan. Sesampainya di kawasan terasering Panyawoyan, kabut tebal menyelimuti pandangan mata. Sangat berbahaya sekali karena kalau siang-siang pasti kelihatan bahwa di kiri dan kanan jalan kita adalah jurang perkebunan. Dan ada salah satu jalan yang terjal banget. Akhirnya dua dari kawan kita pun turun dulu ke bawah untuk menunjukkan jalan. Sekarang baru sampai jam 4 lebih 37 menit.
di sekitaran sebelum base camp Apuy. Pas banget subuh guys. Jam setengah limanya. Wah, Alip, hujan, cuaca. Semoga nanti jam 8 cerah. Amin. Walau Alhamdulillah kita pun sampai di balai desa pas banget azan subuh berkumandang. Dan di luar rencana yang kita perkirakan bakalan sampai sekitar jam 2 malam supaya bisa rebahan dan tiduran dulu. Kenyataannya kita sampai pas adzan subuh. Akhirnya kita pun langsung bergegas sholat subuh, dilanjutkan packing carrier yang akan kita bawa untuk mendaki. Nah, jam 6 lebih 43 menit kita pun bersiap menuju base camp Apuy, yang mana jarak dari balai desa menuju base camp sekitar 3 kilometeran. Dan kita pun sudah ditunggu kolbak atau mobil bak terbuka yang kita sewa untuk membawa kita ke base camp. Skuiken. Jadi hari ini, hari Sabtu 8 Februari 2018, kita mau naik Ciramai. Alhamdulillah itu udah mulai cerah gunungnya, sedikit cerah. Semoga cerah, Mudah-mudahan nggak kena hujan, nggak kena badai juga. Amin. Perjalanan lancar. Takbir. Allahu Akbar. Sepanjang perjalanan menuju base camp Apuy, sejauh kita memandang adalah kawasan pertanian seperti bawang daun, ubi, kol, dan lain-lain. Karena memang kawasan sekitar base camp Apuy ini dikenal sebagai kawasan wisata dengan view terasering dan ditetapkan oleh Pemprov sebagai kawasan wisata Panyawayan Argapura. Mantap! Sesampainya di base camp, kita pun langsung antri melakukan cek kesehatan dengan biaya sebesar Rp20.000. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan layak untuk melakukan pendakian. Setelah itu lanjut melakukan cek simaksi dengan membayar Rp50.000, sudah dapat asuransi plus makan 1 kali. Ari, kalau ini udah dapat warungnya belum? Udah dapat warung, nomor warung. Oh, paling di warungnya bisa ditip ya. Siap. Nonton. Ayo, go ke warung dulu yuk. Nah, setelah beres simaksi, kita nggak langsung mendaki nih kawan-kawan. Tapi kita sarapan dulu di sebuah warung yang menjadi tempat makan sesuai tiket simaksi yang kita dapat. Seberesnya makan, kita pun bersiap untuk melakukan pendakian. Ngaku naon, Mang? Error kumaha? Salah motor kan kemarin? Juga zaman lah. Kalau di atas harus dari jiwa. Di bawah mah terima beres. Terima beres ya. Terima beres.
Nah, sebelum mulai pendakian, kita diwajibkan untuk melakukan speed talk atau briefing dari pihak TNGC sekitar 10 menitan lah. Dan setelah beres semuanya, kita pun langsung menuju gerbang pendakian. Bismillah. Sahabat Journey Adventure. Siap, jadi hari ini kita mulai mendaki ke Gunung Ciremai via base camp Apoy. Lumayan agak siang juga sih, tapi ya beginilah. Cuaca juga lumayan bersahabat tapi agak berkabut. Yuk ikutin terus keseruannya. Sekitar jam 9 pagi kita mulai masuk trek pendakian. Di awal trek kita langsung disuguhi dengan kawasan hutan. Belum terlalu lebat dan cuaca masih agak berkabut disertai mentari pagi yang masih malu menunjukkan eksistensinya. Tapi walaupun cuaca agak berkabut, sedikit pun tidak meruntuhkan tekad kuat kami untuk menuju atap tertinggi di Jawa Barat ini. YouTuber kami dari Sejagat. Jangan lupa subscribe guys. Subscribe, like, komen. Apa itunya? YouTube-nya namanya? Nama saya Ahmad Firman. Mantap. Subscribe. Dan alhamdulillahnya sebelum sampai ke pos 1, cuaca pun mulai membaik, kabut pun mulai terbuka, dan matahari pagi yang sedikit menghangat suasana pun mulai bersinar menyinari alam sekitar. Ya, alhamdulillah kita baru sampai di pos 1 Arban jam 10 lebih 43 menit. Berarti kurang lebih kita dari base camp ke sini 45 menit. Ya, Oke. sebagai pemanasan aja. Jangan terburu-buru. Panas ya di sini ya? Sesampainya di pos 1, kita tidak istirahat dulu di sini, karena selain untuk mengefisiensikan waktu, kami pun harus bisa berlaku bijak terhadap otot dan tenaga yang dirasa masih bisa untuk melanjutkan pendakian ke pos 2. Pos 1 Arban. Gaskeun kawan! Plakat namanya nggak ada. Diganti. Kayaknya diganti sama yang baru tapi belum siap. Lanjut Pak. Kita namain saja ini Apa? posko Sejagat. Iya, go.
Oh Cicahem Cimahi aya ieu. Ya wargi jago bikin. Izin videonya kanggo konten. Di tengah trek pendakian antara pos 1 menuju ke pos 2, ternyata kita kehujanan. Walaupun nggak terlalu gede hujannya, tapi kita pun akhirnya pakai jas hujan dulu. Karena mau bagaimanapun diusahakan pakaian harus tetap kering. Dan sebagai himbauan juga buat kawan-kawan seperhobian bahwa bertemu ke alam yang bebas di hutan tropis serta di musim penghujan seperti ini, kita harus tetap safety terhadap semua pakaian yang kita bawa. Minimal kita tidak menyusahkan orang lain. So, jas hujan penting kawan. Ya kawan-kawan seperhobian, kita tuh dari pos 1 menuju pos 2. Cuma dikarenakan hujannya lumayan gemercik mesra gitu, dan tubuh ini aduh ripuh brother. Hancur stamina. Ya jam 12.34 cukup lama, kita baru sampai ke pos 2 Tegal Pasang. Selamat datang, Mang. Welcome pos 2. Ini baru pos 2 ya? Tongpoho di Subret. Bener ntar Tongpoho di Subret. in frame. Saya ngasih kado dari abang ini nih, makasih banget. Siap. Paket. Ganja. Dua di mana mah? Pos apa nih? Di pos 2 Tegal Pasang nih. Berapa? 1920 mdpl. Lanjut? Lanjut. Gas? Gas. Sesampainya di pos 2, kita pun sama sekali tidak melakukan istirahat. Alih-alih mau ngopi-ngopi dulu, kita pun langsung melanjutkan pendakian menuju ke pos 3 karena kita ketinggalan jauh sama kawan kita yang kayaknya udah duluan sampai di pos 3. Kasihan kan mereka nunggu lama. Dan akhirnya kami sampai juga di pos 3 tepat pukul 13:34 menit. Di sini kami istirahat dulu sambil masak mie rebus, ngemil dan lain-lain. Karena tenaga ini memang dirasa sudah lumayan terkuras dan kadar air dalam tubuh pun sudah sangat berkurang. Tapi tidak lama juga sih istirahatnya. Setelah beres semuanya, kami pun langsung melanjutkan pendakian menuju ke pos 4. Pos berapa teh? Pos berapa? Pos 3. Hujan berapa kali? Di tengah perjalanan antara pos 3 dan pos 4, tiba-tiba salah satu kawan kami mengajak sejenak untuk berhenti dulu.
dan memberitahu kalau di sini ada salah satu batu yang dijadikan oleh penduduk setempat sebagai situs atau mungkin cagar budaya atau apalah itu namanya, dan di sana ada himbauan dilarang bermalam di tempat itu. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya cerita mistis yang ada, kita semua harus menghormati berbagai bentuk macam aturan maupun anjuran yang ada, karena mau bagaimanapun kita ini adalah tamu yang sedang numpang lewat, dan kami pun melanjutkan perjalanan pendakian. Belum sampai di pos 4, saya pun terpisah jauh dengan kawan-kawan yang sudah duluan. Bukan karena apa-apa sih, emang salah saya sendiri karena berhenti dulu sejenak sekedar untuk meneguk secangkir cai herang. Sampai di pos 5. Dan tepat pukul 15:27 menit, saya pun sampai di pos 4. Yang mana di pos tersebut kawan saya sudah lumayan lama nunggu saya. Sampai ada salah satu kawan saya yaitu Mang Alif yang nampak tertidur sangat pulas dan nikmat. Nah, di pos 4 ini saya kembali melepas carrier untuk sekedar istirahat kembali. Adapun kawan saya yang tadi nunggu di sini melanjutkan pendakian menuju ke pos 5 agar mereka bisa bangun tenda duluan di sana. Setelah istirahat dirasa cukup, kami pun langsung melanjutkan kembali menuju ke pos 5 atau camp area. Dan di sini tidak terlalu banyak yang saya highlight ya, karena mungkin nggak beda jauh sih trek pendakiannya dengan pos 3 ataupun pos 4. Cuma mungkin hanya treknya aja sih yang lumayan banyak tanjakan saat menuju ke pos 5, yang kadang-kadang antara lutut dan hidung bisa saling bertatap muka. Dan alhamdulillahirobbilalamin, saya pun sampai di pos 5 atau camp area sekitar pukul 16:36 menit. Kemudian langsung mendirikan tenda biar bisa langsung istirahat dan makan-makan. Mantap. Aman pos 5, Pak? Wih, ya. Kita tadi makanya selebrasi. Very good, very good.
Yap, jadi ini jam sekarang tuh jam 1 lebih 53 menit. Prepare. Udah siap-siap buat summit attack. Tidak banyak yang kami lakukan setelah mendirikan tenda, hanya mengisi perut dengan makan dan sedikit ngemil plus ngopi, serta tidak lupa juga sholat sudah kami laksanakan. Setelah itu kami langsung tidur, kemudian terbangun dikarenakan suara-suara bising di kiri dan kanan tenda kami, serta suara alarm handphone yang menandakan bahwa waktunya summit attack sudah tiba. Kami pun bergegas melakukan persiapan dengan masak air hangat dan sedikit cemilan untuk mengisi sedikit tenaga agar saat summit nanti tidak kekurangan energi. Ayo konvoy. Sebelum naik ke atas summit, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan perjalanan dilancarkan. Amin. Pulang juga tidak ada yang kurang. Amin. Dapat momen yang bagus. Amin. Berdoa dimulai. Yuk. Yuk. Sahabat Jurnal Adventure. So fucking bitch. Sesampainya di pos 6, yang mana pos tersebut merupakan pos terakhir sebelum menuju puncak, tim kami pun masih tetap dengan semangat yang tinggi untuk mencapai puncak. Meskipun beberapa dari kami sudah mulai ada yang pengap karena bau belerang yang sudah mulai terasa dan dingin yang kerap menyelimuti perjalanan summit kami. Yuk gas.
Sedikit lagi sampai menuju puncak, kami pun kembali menghentikan langkah kami dikarenakan dehidrasi dan tenaga yang lumayan sudah banyak terkuras, serta tak lupa kami pun bergantian melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Alhamdulillah, amin. Setelah perjalanan panjang dari jam setengah 4 ya? Ya. Sekarang jam 5 lebih 40 menit, kita udah sampai di puncak. Puncak sudah terlihat, tinggal 5 cm. Mantap sahabat Journey Adventure. Sesampainya di puncak, cuaca sama sekali tidak menentu. Dalam hitungan menit bisa berkabut pekat dan bisa juga cerah. Tapi memang lebih lamanya berkabut sih. Yang artinya pada saat berkabut di atas puncak ini amat sangat berbahaya dan suhu pun sangat dingin sekali. Bahkan ada salah satu pendaki yang saya lihat hampir kena hipotermia. Makanya tidak terlalu banyak waktu yang kami buang di sini. Selepas istirahat sejenak, kami pun bergegas menuju ke arah puncak yang terdapat plakat Ciremai. Hujan? Berarti tadi bagus. Bagi yang nggak ikut nih ya, jangan kiri. Ikut next trip. Buat yang lagi get meal, Ico, Oci, Megumim, Jujun, Kang Rocky Waikung dan kawan-kawan. Salam dari Atap Jabar. 3078 MDBL. Dan berkabut lagi. Full. Setelah bersuah foto, kami pun dapat kabar bahwa suhu menunjukkan -3 derajat Celcius. Sampai-sampai jaket dan beberapa pakaian kami pun seperti tertimpa percikan air yang membeku, atau bahkan terlihat seperti es. Oh iya kawan-kawan, sebenarnya kami ini bawa drone juga sih, cuma dikarenakan aturan yang baru, bahwa di Ciremai ini sudah tidak diperbolehkan untuk menerbangkan drone, akhirnya drone pun kami titipkan di basecamp saat kemarin melakukan pendakian. Dan setelah beresnya berfoto-foto, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan turun ke camp area. Tapi saat kami melanjutkan perjalanan turun, ternyata salah satu pendaki yang tadi kami lihat kedinginan, kami temukan kembali dalam keadaan sudah sangat menggigil. Mungkin sudah terkena hipotermia sih. Saya dan kawan setim saya serta pendaki yang lain yang gak saya kenal sekalipun akhirnya membantu sebisa mungkin. Dan alhamdulillah karena kawan saya ada yang bawa walkie-talkie,
yang bisa tersambung ke salah satu ranger TNBC ini untuk mengabarkan bahwa ada salah satu pendaki yang kena hipo. Mungkin sebagai pembelajaran juga bahwa mendaki ke gunung itu bukan cuma gaya-gayaan atau hanya untuk sekedar dapat foto dengan view puncak gunung. Terlebih dari itu, kawan-kawan seperhobian harus memperhatikan kelengkapan gear ataupun pakaian yang kalian kenakan di gunung nanti. Intinya kita harus safety saat melakukan pendakian. Ingat kawan, tujuan pendakian bukanlah puncak, melainkan pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan keluarga dan sahabat yang sayang kepada kita. Sesampainya di camp area, tidak banyak yang kami lakukan selain masak dan makan lalu beres-beres carrier dan tenda. Karena kami rencananya mau pulang lebih awal biar nggak kena hujan lagi di trek pendakian. Dan dengan beresnya tenda kami bongkar, itu artinya berakhir pula video pendakian edisi Ciremai kami dokumentasikan. Mohon maaf atas segala bentuk informasi yang kurang akurat, atau ada kawan-kawan yang kebetulan bareng mendaki dengan saya tapi tidak sempat saya sapa. Mohon dimaafkan apabila ada obrolan atau celotehan yang kurang berkenan. Jaga terus alam Indonesia ini dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampai jumpa kembali di pendakian selanjutnya. Salam skuikun. Oh iya, satu lagi. Dengan belum membaiknya wabah virus corona di Indonesia ini, saya doakan untuk yang sedang sakit atau dalam pemantauan, mudah-mudahan segera sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Stay safe, diam di rumah dulu, sampai keadaan kembali membaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa juna Amendor? Skoy!